Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, shalom papi mami. Yuk kita sama-sama berdoa. Kita bawa ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersekutu bersama-sama dengan keluarga kami. Karena kami tahu Engkaulah Allah yang memegang hidup kami. Tuhan, pagi ini Tuhan, kami mau Tuhan beribadah memuliakan Engkau. Walaupun di rumah, biarlah Roh Kudus yang memimpin ibadah ini. Sehingga kami tahu Engkau Allah yang memelihara kehidupan keluarga kami. Kami mengucap syukur bahwa kami punya Allah yang setia. Kami mengucap syukur bahwa kami punya Allah yang besar. Kami siap memberikan hari ini untuk memuliakan nama-Mu. Kami siap memuliakan-Mu, meninggikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap ibadah sama-sama bilang amin. Shalom adik-adik. Siapa yang percaya kalau di dalam Tuhan Yesus ada kemenangan, boleh sorakan haleluya. Sekarang aku mau ajak adik-adik buat jalan di tempat Kak. Iya, coba Mami juga ya. Lihat, udah jalan di tempat belum? Kalau udah, tangannya sekarang di atas. Wih, pasukannya Tuhan. Sama-sama bilang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Lebih lagi katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi lebih semangat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup.
Adik-adik, kita mau ulang lagi dari awal ya. Sama-sama tepuk tangannya. Katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi lebih semangat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus turun. Simoni, kalau udah kita mau bersorak buat Tuhan ya. Iya benar. Siap ya? Siap. Soraklah, Haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. ayo ke kanan. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sekali lagi soraklah. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sekali lagi. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur Hanya buat siapa? hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Wow, 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 wow. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Sama-sama. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur Hanya bagi siapa? hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Wow, wow. Wow, wow. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sama-sama sorak. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sekarang tepuk tangan ya Kak. Kayak gini nih. Gimana tuh, Kak? Soraklah. Bagus. Soraklah, haleluya, haleluya. Tepuk tangannya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sekarang loncat buat Tuhan. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Angkat tangannya bilang haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sekarang adik-adik boleh duduk lagi. Boleh kita mau siapin hati kita adik-adik. Karena kita mau ketemu sama Tuhan Yesus adik-adik. Yuk sekarang sama-sama kita mau angkat tangan kita adik-adik. Kita mau siapin hati kita. Kita mau siapin sikap terbaik buat ketemu sama Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, tutup matamu. Kita mau sembah Tuhan kita hari ini.
Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau sembah Tuhan hari ini. Yuk sama-sama adik-adik kita mau katakan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Katakan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Katakan sembah. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih sungguh-sungguh katakan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah. Sekali lagi ya, lebih sungguh-sungguh katakan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sembah Dia. Ayo adik-adik, angkat tanganmu. Mulai angkat penyembahanmu. Angkat rasa syukurmu. Menaikkan doamu. Haleluya. Bawa sembahmu. Ya Tuhan, kami bawa sembah kami. Haleluya. Ya Rala, ya Rala. Terus sembah kami. Naikkan rasa syukurmu. Naikkan penyembahanmu.
kami teduhkan roh kami, beristirahat di dalam-Mu. Oh, praise the name of the Lord our God. keluarga demi Oh, keluarga kami praise berkumpul. His name forevermore. Kami naikkan For pujian kami Tuhan. endless day we will sing your praise, oh Lord, Kami rindu oh Indonesia Lord dilawat our Tuhan. God. Oh, praise the name of the Lord our Pujian-pujian God. terdengar di Oh, rumah-rumah praise Tuhan. His name forevermore. Lawat negeri ini, endless Tuhan. day we will sing your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise, oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Halo adik-adik, selamat tahun baru 2022. Gimana nih di tahun yang baru? Adik-adik semangat nggak dalam Tuhan? Yes, kita semangat-semangat di dalam Tuhan. Amin. Yuk adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru 2022 Tuhan. Ajar kami di tahun yang baru, semakin kami cinta sama Tuhan, semakin kami sayang sama Tuhan. Tuhan, hari ini, pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan sertai, buka telinga kami, buka hati kami, buka pikiran kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, sekarang duduk yang manis ya, dengerin kakak cerita. Nan jauh di sana ada satu suku namanya suku Majus. Suku Majus ini adik-adik suku yang cukup unik. Kenapa kakak katakan cukup unik? Karena suku ini terkenal dengan kepandaiannya. Terkenal dengan kebijaksanaannya. Sehingga banyak orang-orang penting di dunia, bahkan raja-raja, sangat menghormati suku Majus. Pada suatu ketika, suku Majus ini adik-adik melihat ada satu bintang yang sangat-sangat terang. Bahkan bintang ini lebih terang daripada bintang-bintang yang lain. Terang sekali. Lalu suku Majus ini bilang gini, wah, berarti kalau ada bintang terang gini nih, berarti akan lahir seorang raja. Rajanya ini beda dengan raja yang lain. Bedanya apa? Dengan kelahiran raja yang baru ini, maka membawa kedamaian dan kegembiraan bagi seluruh dunia. Sampai malam itu, orang Majus berencana memutuskan untuk pergi ke Yerusalem, mencari raja baru. Gimana caranya Kak? Mereka mengikuti bintang itu, mengikuti sinar bintang.
Sampai ketika di Yerusalem, orang Majus ini adik-adik mencari. Mereka tanya kepada semua orang, di mana raja baruku? Di mana raja baru itu? Siapa namanya? Gak ada yang tahu adik-adik. Tanya ke sana, kamu tahu nggak? Gak ada yang tahu. Kamu tahu nggak? Gak ada yang tahu. Raja di tempat itu, Raja Herodes, mendengar kabar kedatangan orang Majus untuk mencari raja baru. Ketika Raja Herodes mendengar kabar itu adik-adik, dia merasa terancam. Kenapa terancam? Karena dia adalah seorang raja. Dia terancam, dia merasa terancam dengan kelahiran raja yang baru, maka dia bisa-bisa nggak jadi raja lagi. Lalu Raja Herodes adik-adik membantu mencari raja baru. Ngapain sih dia mau cari-cari? Bilangnya sih mau menyembah Tuhan. Mau menyembah raja baru ini. Tapi bukan itu maksudnya adik-adik. Dia ingin membunuh raja baru ini. Karena dia merasa raja baru ini adalah ancaman buat dia. Lalu Raja Herodes memanggil para ketua-ketua Yahudi. Dipanggil. Kamu tahu gak sih raja barunya ada di mana? Ketua Yahudi bilang begini. Mungkin adanya di Bethlehem. Bukan di tempat ini. Ini kan Yerusalem. Lalu Herodes secara diam-diam memanggil orang Majus. Kamu sini. Kamu lagi nyari raja baru ya? Iya. Kamu tahu gak ada di mana? Gak tahu. Mungkin ada di Bethlehem. Kamu pergi lagi ke sana. Nanti kalau udah ketemu raja barunya, kasih tahu aku ya. Nanti aku juga mau menyembah raja baru. Gitu kata Herodes. Lalu orang Majus ini adik-adik, mereka malamnya pergi lagi dari Yerusalem ke Bethlehem mengikuti sinar bintang. Mereka jalan cukup jauh. Jalan terus. Sampai pada suatu ketika bintangnya berhenti di satu tempat yang sederhana. Lalu mereka masuk ke dalam rumah itu dan mereka langsung berlutut mempersembahkan barang-barang berharga yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mereka melihat ada seorang anak kecil dengan ibunya. Kalian tahu gak siapa anak kecilnya? Tuhan Yesus, betul. Anak kecilnya Tuhan Yesus. Adegan itu adik-adik sangat mengharukan dan bahkan sangat menakjubkan. Ada seorang raja yang biasanya lahirnya di istana raja, di tempat yang indah. Tapi raja ini memilih tempat yang sangat sederhana, bahkan tempat yang sangat tidak layak. Kalian tahu gak Tuhan Yesus lahir di mana? Betul, di kandang domba. Orang Majus ini adik-adik, mereka tidak melihat suasana yang sangat jelek untuk kelahiran seorang raja. Tapi mereka tetap mempersembahkan yang terbaik. Kekayaan mereka yang terbaik kepada raja baru ini. Kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, mau gak seperti orang Majus? Yang mau tetap setia, yang mau tetap taat sama perintah. Biarpun orang Majus pada saat itu adik-adik gak kenal Tuhan Yesus. Gak tahu siapa Tuhan Yesus. Bahkan gak tahu Tuhan Yesus lahir di mana. Tapi mereka terus jalan mencari Tuhan Yesus. Adik-adik, ketika orang Majus sudah selesai dan mereka ingin pulang, mereka sih sebenarnya ingin pulang balik ke Herodes, memberitahukan di mana keberadaan Tuhan Yesus. Tapi malam itu Allah yang di surga, Allah Bapa yang di surga, memberitahukan kepada orang Majus lewat mimpi bahwa Herodes sebenarnya bukan ingin menyembah raja yang baru ini. Tapi Herodes sebenarnya ingin membunuh raja baru ini. Sehingga orang Majus gak jadi ketemu sama Herodes dan mereka pulang lewat jalan lain. Dan Tuhan Yesus beserta keluarganya, Bapak Yusuf dan Ibu Maria, mereka pergi ke tempat yang jauh, menjauhi raja yang jahat ini, Raja Herodes.
Kalian tahu nggak Tuhan Yesus besar di mana? Di mana ayo? Betul, di Nazaret. Tuhan Yesus besar di Nazaret. Semakin Tuhan Yesus dari kecil, adik-adik, dari bayi, semakin lama semakin dewasa, Tuhan Yesus semakin menampakkan dari perbuatannya, menampakkan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang buta, bahkan menyembuhkan orang-orang sakit, membangkitkan orang-orang mati. Dan Tuhan Yesus yang paling hebat daripada itu ialah Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk disalibkan, menebus dosa umat manusia di seluruh dunia. Ayo adik-adik, di tahun 2022 ini kakak mau adik-adik kita semua, tidak hanya adik-adik, kakak juga sama. Kakak mau kita semua semakin setia sama Tuhan, semakin taat sama Tuhan. Adik-adik mau gak? Siapa yang mau? Yuk angkat tangannya. Wah, kakak udah lihat banyak banget yang angkat tangan. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya kami taat seperti seorang Majus yang terus mencari Tuhan, yang terus sayang sama Tuhan, yang terus setia sama Tuhan. Tuhan, selamat tahun baru ya di tahun 2022 ini Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau sertai kami terus. Sertai kami terus sampai akhir tahun 2022. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Kalau sebentar kami ingin menyudahi ibadah kami, tapi kami percaya Roh-Mu yang kudus terus berbicara di dalam hati kami, menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Oke, selamat tahun baru 2022, Tuhan Yesus memberkati.